milik mereka yang menyiapkan hari ini. Salam hangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Madinofia Maharani dengan NIM 2209000073, berada dari Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik, tepatnya dalam program studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk memaparkan mengenai langkah nyata mengatasi bentuk ketimpangan dalam SDGs yang merupakan bagian untuk SDGs ke-10, yaitu mengurangi ketimpangan atau reduce inequality. Pemaparan materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu dari kampus AUSNI, yaitu Ibu Rizky Inayah Dwi Jayanti, SIKOM MIKOM. Sebelum saya memulai pemaparan mengenai SDGs bagian 10, di sini saya akan memberikan uraian bagian dari SDGs tersendiri yang berupa 17 bagian yang meliputi: yang pertama adalah menghapus kemiskinan atau no poverty, yang kedua adalah mengakhiri kelaparan atau zero hunger, yang ketiga itu adalah kesehatan yang baik dan juga kesejahteraan atau good health and well-being, yang keempat adalah pendidikan yang bermutu atau quality education, yang kelima adalah kesetaraan gender atau gender equality, yang keenam ada akses air bersih dan juga sanitasi atau clean water and sanitation, yang ketujuh ada energi bersih dan juga terjangkau atau affordable and clean energy, yang kedelapan adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi atau decent work and economic growth, yang ke-9 ada industri inovasi dan juga infrastruktur atau industri innovation and infrastructure, yang ke-10 merupakan bagian saya sendiri, yaitu adalah mengurangi ketimpangan atau reduce inequality, yang ke-11 ada bagian kota dan juga komunitas yang berkelanjutan atau sustainable cities and communities, yang ke-12 ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau responsible consumption and production, yang ke-13 ada penanganan perubahan iklim atau climate action, yang ke-14 ada menjaga ekosistem laut atau life below water, yang ke-15 ada menjaga ekosistem darat atau life on land, yang ke-16 ada perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat atau peace, justice and strong institution, yang ke-17 ada kemitraan untuk mencapai tujuan atau partnership for the goals. SDGs ini akan menjadi sebuah topik pembahasan yang menarik, sebab hal ini akan berkaitan dengan tujuan Indonesia yang akan digarap dan juga diterapkan di tahun berikutnya, hingga perkembangan negara Indonesia akan semakin maju dan juga mensejahterakan masyarakatnya. Pembahasan SDGs dengan mengambil dalam bagian ke-10, yaitu mengurangi ketimpangan, merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di masyarakat. Seperti misalnya ketimpangan mengenai soal pendidikan, ketimpangan dalam hal ekonomi, serta ketimpangan dalam lapisan sosial masyarakat. Akan menjadi sebuah pembahasan yang memiliki solusi tersendiri. Pembahasan lainnya juga meliputi pengenalan SDGs secara umum hingga dalam bagian ke-10, tujuan pelaksanaan dari kegiatan SDGs hingga ke bagian ke-10, serta adanya tantangan dan juga solusi dalam penyelesaian menjalankan program tersebut. Pembahasan materi juga berlandaskan atas jurnal mengenai SDGs serta menggunakan media pemberitaan yang tersedia terkait dengan bagian SDGs, yaitu adalah bagian ke-10, yaitu mengurangi ketimpangan. Kita akan mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals yang berbahasa Indonesia kan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Adalah suatu acuan dalam membentuk sebuah kerangka mengenai pembangunan serta perundingan negara di dunia. Jadi, konsep SDGs ini tuh dirancang dengan tujuan mengakomodasikan perubahan untuk di tahun-tahun ke depannya. Jadi, pengusungan konsep-konsep ini itu untuk kebaikan sebuah negara. Terdapat 17 unsur yang direncanakan, termasuk perencanaan dalam mengurangi hal ketimpangan yang terjadi di sebuah negara. Bentuk ketimpangan ini tuh merupakan masalah global yang menjadi marga dalam berbagai aspek, yang dimulai dari aspek politik, ekonomi, hingga pendidikan. Jadi bentuk ketimpangan ini itu dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat yang memerlukan sebuah solusi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.
Dalam SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan program yang telah dirancang. Yang pertama itu untuk mencapai kehidupannya sejahtera. Yang kedua itu adalah mencapai penyesuaian diri yang baik dengan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kesejahteraan hidup masyarakat tergantung kepada kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar. Dan juga mencapai kualitas hidup bukan hanya tentang materi saja, tapi juga melainkan fisik dan juga rohani dari masyarakat sendiri. SDGs dalam bagian 10 menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil. Ini dapat dicapai dengan mengurangi ketimpangan dalam berbagai dimensi, termasuk akses kesempatan ekonomi atau distribusi kekayaan. Bisa juga mencapai partisipasi dalam politik. Selain saya memaparkan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sendiri, saya juga memaparkan tentang tujuan dari pembentukan adanya SDGs bagian 10, yaitu mengurangi ketimpangan. Yang pertama itu adalah mengurangi terjadinya ketidaksetaraan di kehidupan sekitar rakyat. Yang kedua, meningkatkan akses kehidupan rakyat dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah pemberdayaan dan juga meningkatkan kehidupan sosial. Jadi untuk di bagian ini itu mengurangi ketimpangan itu merupakan suatu hal yang wajib dilakukan karena akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Ibarat sebuah ekonomi, politik dan juga pendidikan merupakan salah satu unsur yang penting bagi masyarakat, maka harus dikurangi ketimpangannya agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Dalam mengupayakan penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang kita semua kenal dengan SDGs, kali ini saya akan membahas tentang tantangan utama nih yang terdapat dalam SDGs di bagian 10. Yang pertama itu adalah penyelarasan dengan bagian perencanaan pembangunan nasional dan juga daerah. Dapat sesuai dengan kondisi pembangunan yang dilakukan di daerah tertentu, membutuhkan waktu yang lama sebagai bentuk penyesuaian kita yang akan kita terapkan. Yang kedua itu adalah peningkatan koordinasi dalam daerah yang terkena dampak dari ketimpangan. Dapat meningkatkan koordinasi apabila sekitar masyarakat kita peduli dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga itu adalah bentuk dari peningkatan partisipasi terhadap pemangku kepentingan. Karena yang memegang peranan penting dalam melakukan hubungan dengan pemangku kepentingan, yaitu seperti pemerintah. Sebagai seorang pemerintah, ini penting sekali untuk bisa memantau rakyatnya yang mengalami ketimpangan agar kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera di kehidupan semula. Ada tantangan, ada solusi. Mari kita bahas. Untuk solusi yang dilaksanakan dalam menerapkan SDGs, tepatnya di SDGs nih bagian 10 adalah yang pertama, melakukan bentuk usaha melalui pemenuhan wirausaha. Jadi untuk wirausaha ini adalah usaha sendiri. Yang kedua adalah melakukan peningkatan untuk kapasitas dan juga akses usaha bagi rumah tangga yang kurang mampu. Yang ketiga adalah meningkatkan peluang kesempatan untuk bekerja. Yang keempat itu adalah pemenuhan ketercukupan pangan serta gizi untuk masyarakat sekitar. Dan yang kelima itu adalah pemenuhan perlindungan sosial dan juga jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya bentuk solusi yang saya paparkan mengenai SDGs di bagian 10, diharapkan pemerintah dan juga masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan bentuk kesejahteraan masyarakat di waktu yang panjang dalam kegiatan di masa depan. Karena SDGs 10 adalah instrumen penting dalam perjuangan global untuk mencapai keadilan sosial. Dengan mengurangi ketimpangan di dalam dan juga antar negara, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan juga berkelanjutan. Sekian paparan materi mengenai SDGs hingga kepada bagian SDGs ke-10, yaitu adalah mengurangi ketimpangan. Semoga materi yang saya berikan dapat dipahami oleh penonton sekalian hingga menerapkannya dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.